Setiap divisi teknologi informasi atau unit teknologi informasi pasti memiliki mitra atau pihak ketiga. Apakah itu berasal dari internal grup perusahaan itu sendiri maupun dari eksternal atau perusahaan-perusahaan vendor lainnya, atau juga mungkin pemasok lainnya. Intinya adalah karena mereka semua secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas pemberian pelayanan atau penciptaan produk dari perusahaan yang bersangkutan, maka kita harus benar-benar melakukan pengelolaan terhadap pihak ketiga ini. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama adalah kita harus mulai mencoba mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan jenis-jenis relasi dengan pihak ketiga tersebut. Contohnya jenis relasi ada yang mungkin relasinya adalah purely bisnis berdasarkan transaksi atau kontrak. Ada yang mungkin modelnya adalah outsourcing, mengalihdayakan apa yang mestinya dikerjakan oleh perusahaan kepada pihak ketiga lain di luar. Atau mungkin sifatnya insourcing, pihak luar yang masuk ke dalam perusahaan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis yang ada. Atau mungkin caranya adalah dengan cara strategic partnership, sharing cost, sharing profit. Atau bahkan ada yang mungkin diberikan secara cuma-cuma, karena mungkin ada goodwill, niat baik dalam rangka investasi, atau mungkin karena ada bantuan atau grant atau hibah dari pihak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah dikelola relasi dengan supplier. Dikelola relasi maksudnya adalah dilakukan komunikasi yang efektif dari hari ke hari secara periodik maupun secara ad hoc jika dibutuhkan. Komunikasi menjadi kunci yang sangat penting. Kenapa? Karena yang bersangkutan atau pihak ketiga tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan. Tidak perlu lagi antara dua pihak ini, antara pihak ketiga dan perusahaan, untuk saling menutupi. Karena sifatnya adalah kemitraan, sudah seharusnya kedua pihak sering dan secara intensif saling berkomunikasi. Tidak hanya dikala senang, tapi ketika dikala tertimpa masalah atau ada isu-isu yang harus segera diperbaiki. Yang ketiga adalah mengenai bagaimana mengelola berbagai risiko yang terkait dengan pihak ketiga. Ada cukup banyak risiko. Misalnya, bagaimana kalau pihak ketiga ini tiba-tiba bangkrut atau tutup? Apa yang harus dilakukan perusahaan? Atau pihak ketiga misalnya ingkar janji atau one prestasi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Termasuk juga jika pihak ketiga ini terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam perusahaannya, sehingga harus dilakukan revisi terhadap kontrak. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Nah, semua risiko yang mungkin keluar dengan adanya pihak ketiga bagi sebuah perusahaan harus diperhitungkan dan dicari jalan keluarnya. Misalnya adalah mitigasi. Dan yang terakhir tentu saja terkait dengan pemantauan sekaligus pengendalian terhadap para vendor atau pihak ketiga ini, agar mereka bisa tetap di dalam koridor atau kendali pemberian pelayanan kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani bersama. Terima kasih.